Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah membahas beberapa materi tentang Internet of Things. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas silabus IoT, ya, IoT mulai dari eh, arsitektur, aplikasi dan lain-lain. Sekarang saya share slide saja untuk pembahasan kita yang berikutnya. Oke. Eh, Internet of Things. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang pembukaan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Enggak, karena kita terbatas pertemuan untuk materi beberapa materi, eh, kita rekam saja ya. Kemarin saya sudah terangkan tentang IoT, bagaimana blok diagram, arsitektur, bahwasa IoT itu tidak hanya sekedar hardware saja, ada softwarenya, ada networknya, ada analisa data atau AI-nya. Oke, contoh sederhana ini, what is the Internet of Things? Kita review lagi secara singkat sederhana. Ini seorang mau pulang keluar rumah karena bridge-nya, kulkasnya terkoneksi ke internet, maka kulkasnya memberitahu. Kalau dulu saya contohkan dalam kulkas ada slot telur yang 20 buah, kalau dia tinggal 2 atau tinggal 4, tergantung settingnya, dia akan memberi peringatan kalau ini mungkin ada susu, don't forget to buy milk, ya nanti dikirimkan ke pesan di handphonenya, begitu. Jadi semuanya kita sudah diingatkan. Oke, contoh lain, how does my fridge do that? Bagaimana kulkas Anda melakukan ini, kan gitu ya. Bagaimana dia tahu? Nanti beli susu, terus ada misal telur kemarin yang mau di kurang atau makanan lain. Di dalam itu mungkin ada daging atau Anda nyimpan ayam atau yang lain sayuran, slot sayuran. Mungkin contoh sederhana. Karena dia terkoneksi ke internet, maka dia akan tahu kan gitu ya. How does my face do that? You are leaving the home karena Anda mau keluar rumah ada sense, ada user sense. There is no milk in the fridge, sense object, kan itu. Ada usernya, orangnya, ada objeknya tadi yang di dalam kulkas. Use the information to make a decision, proses, ada prosesnya. Makanya perlu tidak hanya sekedar sensor saja, kan gitu ya. Tapi ada proses berapa yang mau diorder. Inform the user and decision communicate. Inform user to user of decision. Bagaimana keputusan memberitahu kepada user orangnya tadi. Oke. Okay. How does my fridge do? Bagaimana? What type of sensor? Apa sensornya kan gitu ya. Ya, nanti kita akan bahas detail sensor karena banyak macam sensor, banyak jenis sensor, tergantung aplikasi dan penggunaannya kan gitu ya. Sensor untuk daging atau benda, untuk sayur mungkin berbeda. Distinguish between parent and child, identify reason for leaving home, identify ada konteks, how dan lain-lain. Ini contoh user tadi, orangnya pergi tadi gitu ya. There is no man in fridge, ada sense di sini. What type of sensor? Mungkin ada sensor objek. Kalau saya boleh contohkan, mungkin dalam situ ada slot untuk susu, ada mengobjek ketika botol susu itu ada dua jenis kita pakai, objeknya atau beratnya kan gitu ya. Susu mungkin kaleng atau kotak ada, tapi kosong kan gitu ya. Nah harus atau bisa jadi dua-duanya kan gitu kita. Tidak menjamin ada susu kotak susu di dalam itu, tapi ada isi kan gitu ya. Dan kalau tidak ada isi berarti beratnya kurang, mungkin dua sensor kita pakai kan gitu ya. Is made needs, apakah dia butuh, oke, dan lain-lain. Ini prediction, bahkan ada prediction gitu ya. Use the information to make decision process. Where is the processor? Di mana prosesornya? Apakah di dalam kulkas itu atau di cloud atau di mana, atau ada middleware-nya kan gitu ya. Antara kulkas dengan cloud ada middleware, ada Raspberry atau Arduino atau microprocessor yang lain untuk menganalisa ini. Nanti itu berbagai desain yang bisa kita lakukan tergantung kebutuhannya kan gitu ya.
Fixed rule versus dynamic rules, nah kan gitu ya. Apakah fix setiap kali, kayak kemarin saya contohkan telur mungkin ada 20 slot, setiap kali tinggal 2 dia akan fix, 2 atau dynamic, kebutuhan kan gitu ya. Nanti kita cek. Inform user how, when, privacy, sublistless, information overflow dan lain. Bagaimana menginformasikan ke user tadi, ke orang yang keluar tadi, kapan privacy dan lain. Oke, kita ulangi lagi. Things, things is object, physical object. Ya, controller is brain atau prosesornya, ada sensor, ada aktuator. Sensor memberikan informasi, sense kan gitu ya. Aktuator nanti ada actionnya, ada internet networknya. Jadi things ada sensor dan aktuator. Benda yang kita kontrol tadi. Nah, ini ada controller, ada komunikatornya. Ini secara global bagaimana sistem kerja dari sebuah IoT. IoT device, misal kita deploy kayak di kulkas tadi, ada data yang dikirimkan. Susu sudah habis, sayur sudah habis, daging sudah habis, misalkan gitu ya. Apalagi minuman kaleng, minuman botol atau dan lain-lain, kita simpan makanan yang di dalam kulkas misalnya kan gitu ya. Data ini diberikan informasi ke gateway. Kulkas kita terkonek tadi bisa jadi wireless, wired kan gitu ya. Nah, ada jaringan komputer internet dianalisa data storage-nya bisa di cloud, di data storage di mana kan gitu ya. Nah, setelah dianalisa ini baru dia memberi remote informasi, pesan ya ke orang-orang, proses. Embedded system necessary to connected sensor network. Nah, ada sensor tadi terkonek ke network, collection of device connected through wireless channels. Cyber physical systems, satu real time system, harus real time kan gitu ya. Jangan kenapa di awal-awal kemarin saya bilang sistemnya harus real time. Kalau tidak real time tidak optimal. Misalnya tadi kulkas tadi ada minuman kaleng, misal kita letak 10, tinggal 2 atau tinggal 1 habis. Ya, ketika orangnya keluar rumah tidak ada alerts, tidak real time, udah pulang dia baru dikasih tahu, udah terlambat kan gitu ya. Pagi dia ambil untuk minum, bawa ke kantor misalnya atau ke kampus, Anda bawa ke kampus air tadi kosong minumannya karena tidak real time, sudah pulang sore baru dikasih tahu minuman habis. Harusnya pulang nanti membeli minuman kan gitu ya, atau dia order kan gitu ya. Pervasive ubiquitous computing, focus anywhere kan gitu ya. Mesin to mesin communication kemarin saya sudah contohkan bagaimana Google sistem kan gitu Anda berkomunikasi, Internet of Everything, ada Cisco kan Skynet kan gitu dan lain-lain. Nah, ini bagian semua nanti ada komunikasi. Bahkan fridge tadi, kulkas tadi tidak berkomunikasi dengan kita. Mungkin dia ke depan ketika ada produk makanan yang habis, roti atau susu atau minuman, dia akan langsung call ke misal minuman A, suppliernya ini B kan itu. Dia langsung communicate. Kita hanya mau konfirmasi. Minuman sudah habis, apakah mau dipesan? Yes. Nah, tidak perlu kita pesan lagi. Mesin to mesin communication kan gitu ya. Internet of Things Vision and Growth. The Internet of Things kemarin saya sudah peningkatannya sangat signifikan kan gitu ya. Hampir 30 billion connected 2021 ke internet kan gitu ya. Ini seluler, non seluler, laptop, mobile phone, pixel kan gitu. Bermacam kalau didetailkan lagi yang terkonek ke internet. Oke, Internet of Things Vision Growth kemarin saya bilang populasi dunia baru 7,6, tetapi yang terkonek itu 50 kan gitu ya. Bahkan 5 tahun sebelumnya separuh. Ke depan 5 tahun lagi 2025 ini bukan 100 lagi, mungkin sampai 200. Bahkan 2 kali atau 3 kali bahkan 4 kali peningkatannya kan gitu ya. Karena setiap hari device terkonek terus ke internetnya. Ini pre-internet, internet to contents. Kalau dulu di evolusinya, kalau belum ada internet, kita pre-internet ini baru pakai SMS saja. Telepon hanya bisa suara saja. Terus meningkat
apa bisa email kan gitu ya, bisa MMS kan gitu ya. Ada e-commerce sekarang sudah meningkat, bahkan ke depan mesin to mesin pun. Sekarang di sini era kita. Sosial media Skype, Facebook, YouTube, everything, sosial WhatsApp, Twitter dan lain-lainnya kan gitu ya. Sekarang di sini sosial media, kita bersosial media kalau habis kita pesan kan gitu ya. Ada e-commerce sudah masuk, kita selalu bahkan ke depan negara maju itu mungkin stores atau department store atau tempat-tempat penjualan itu sudah berkurang ya kan retailnya. Mereka selalu sudah online. Seperti yang saya di US sekarang, bahkan Amazon itu sama dengan kalau di Indonesia kita Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Kalau dulu kebutuhan yang sekunder saja, mungkin kita beli pakaian, beli barang-barang aksesoris yang lain kan gitu ya. Bahkan di sini kebutuhan primer, Anda mau beli sayur, ada, mau beli makanan, susu anak dan lain-lain, barangan setiap hari kegunaannya ada kan gitu ya. Nah, ke depan semua sudah online kan gitu ya. Itu saya bilang tadi, ketika kita sudah di reminding, Anda di fridge atau di kulkas itu tempat menyimpan makanan, ketika sudah berkurang dia kasih alerts. Bahkan dia menghubungi supplier atau tempat penjualan tadi kan gitu ya. Kita hanya memverifikasi otomatis semua kan gitu ya. Diingatkan semua. Oke. Internet of Things 2015-2001 tadi 225 billion ke 50 meningkat terus 2018 bahkan di sini 2021 ya terus meningkat. Nah, rapid growth Internet of Things. Ini salah satu sumber tadi. Nah, kalau kita lihat metriknya ini, aplikasi ke depan bukan hanya sensing saja untuk rumah tangga, ada buildings untuk mendeteksi contoh sederhana rumah itu yang daerah yang rawan gempa, dia dipasang sensor ketika ada pergerakan karena kalau ada pergerakan yang kecil mungkin kita tidak terasa. Tetapi sensor sudah bisa mendeteksi. Nah, itu kasih warning, alert dulu kan gitu ya. Energi, consumer, healthcare, ke apa dan life, kesehatan ya, industrial transportation, retails, public safety, IT, semua aplikasinya bisa kan. Ini service sektornya, ada aplikasi grup, application grupnya, ada location, ada device-nya. Nah, ketika kita ambil satu contoh building, kita bisa device apa yang digunakan, lokasinya di mana dan lain-lain. Ini metrik untuk ya. Contoh lain, dulu kalau jam tangan manual pakai baterai kan gitu ya. Terus ada yang otomatis, sekarang sudah ini ya otomatis. Kelebihannya apa? Contoh kita di Indonesia berbeda 1 jam dengan Malaysia kan gitu ya, lebih cepat Malaysia. Ke Jepang, Korea lebih cepat 2 jam. Kalau kita pindah flight ke negara lain, kita harus manual mutar ini. Kalau sudah digital, dia otomatis. Kemarin saya ke sini, begitu saya sampai, bedanya Indonesia dengan Amerika 11 jam. Saya nggak perlu set lagi, udah otomatis. GPS-nya sampai ke lokasi di sini, sudah detek otomatis. Kalau dulu ini gelang, gelangnya sudah berubah. Gelang berfungsi ganda, ada jam di sini. Kan gitu ya. Begitu juga ini plug, ada sensor. Nah, kalau dulu kita mematikan harus cabut. Nah, ada tambahan device. Kalau mematikan kita lewat handphone, lewat aplikasi sudah cukup kan gitu ya. Terus berkembang. Begitu juga kacamata kan gitu ya. Kacamata ini sudah ada kameranya di depannya kan gitu ya. Aplikasi lain Smart City, Smart Car, Smart Me, Healthcare. Kemarin saya bilang contoh yang nggak bagus saya bilang kemarin pagi-pagi kita buang air, urin kita kurang sehat. Sudah tahu dia. Kita kurang olahraga, kurang sehat, disuruh olahraga. Kayak saya pakai sekarang jam ini digital, dia tahu setiap 2 jam, setiap 3 jam, time to relax. Dia ingatkan. Ketika saya jalan, dia menghitung 5.000, 6.000 step, 6.000 langkah, 10.000 kan gitu ya. Berapa energi dari 10.000 langkah itu kan gitu. Nah, smart city kan gitu ya. Waste management, smart home, smart society, smart care dan lain-lain.
Ini aplikasi semua smart city, smart mobility, di mobil dipasang sensor, smart education, smart building tadi kan mesti pasang sensor semua, dan berbagai aplikasi. Ini contoh lain US Amerika nih, statistiknya peningkatan jumlah kecelakaan dan emisi karbon dari lalu lintas. Oke, ini tadi ya. Karena itu meningkat, dia pasang sensor dan kamera untuk melakukan identifikasi atau analisa kecelakaan. Ini ada radar kan gitu ya, ada sensor, ada kamera. Fungsinya apa? Semua mendeteksi kan gitu ya. Mobil ini dilengkap semua sensor dan aktuator, ini aktuator kan gitu ya. Seperti ini. Kalau kita nyebrang biasanya harus tekan tombol ini untuk cross di sini kan gitu, pedestrian, penyeberangan. Banyak orang lupa, dia tunggu tetapi nggak hijau kan gitu ya. Nah, ketika ada orang, ada sensor mobil ini mendeteksi, ada kamera mendeteksi, ada orang, dia akan memberikan peringatan, alerts kan gitu ya, akan stop. Nah, semua terkoneksi pedasi. Factory juga. Nah, factory kemarin saya contohkan di awal ketika belanja scan QR code sudah tahu ini produk dari mana, diimpor kapan, expired kapan dan lain. Lebih detail. Kalau manual label expirednya dicopot, diganti, tidak tahu kita kan. Kalau ini factory, dia ingin mengirimkan produk, semua di scan, di upload ke database big data. Ada sensor-sensor semua yang membuat benda itu terdeteksi. Supply chains-nya kan gitu ya, tahapan demi tahapan, termasuk innovation, efisiensi, risk, agility gitu ya. Factory tadi, new product and service introduction faster, lebih cepat kan gitu ya, meningkatkan produksi, increasing production quality, uptime, mitigation unplanned downtime, protecting from cyber threat, workability and safety. Banyak kelebihan ketika menggunakan IoT karena semua diingatkan kan gitu ya. Semua diingatkan. Sama dengan kita tadi, kita tidak ada lagi lupa untuk memperpanjang SIM, membayar pajak mobil dan lain. Kita semua diingatin, di reminding. Smart connected building kan itu ya, energi manajemen. Kalau bangunan, kalau dulu lampu teras kita, lampu rumah kita lupa menghidupkan, lupa mematikan kan gitu ya. Siang pun lupa matikan sampai setengah hari. Sekarang sudah lightingnya, safety semua sudah dikontrol secara otomatis kan gitu ya. Smart building tadi banyak aplikasi kan gitu ya. Nah, creator ini tambahan aja, nggak saya bahas, saya skip aja. IoT device mah sudah semakin kecil, dilipas. Kalau dulu besar, sekarang ini ada North Carolina State University sudah membuat IoT device sangat kecil, 1,25 ini. Ini koin uang dolar, ya, sangat kecil, seperti uang seribuan kita lah, Rp1.000 koin kita kecil, ya, uang koin yang bulat itu Rp1.000 seperti itu, ya. Nah, meningkatkan ini promosi online seperti kita share gambar ini, produknya itu, jadi bisa mendapat pelanggan lebih banyak. Smart grid untuk aplikasi energi. Ini smart home saya sudah bahas kemarin, ada TV terkonek ke internet, fridge kita, kulkas, rice cooker dan lain-lain. TV, mobil sudah terkonek, dia ada home appliance, lighting, thermostat. Untuk energi, lampu tadi kita lupa mematikan, sudah nggak ada masalah itu lagi ya, sudah mengopkan sendiri. TV, log dan lain-lain. Tadi lighting tadi ya, lupa matikan, sekarang sudah ada kontrol secara otomatis. Otomatis kan gitu ya. Bottling dan lain-lain ini allow wines for consumer greater assurance kan gitu ya. Nanti banyak aplikasi lain. Bathroom, aplikator tadi, toilet history, health, buying, asset, helmet dan lain-lain. Banyak aplikasi lain tentang IoT. Nah,
Apa kelebihannya? Kalau dulu tadi IoT sensing sangat kecil ya, poin kan itu ya. Dengan peningkatan teknologi, size lebih kecil. Kalau zaman dulu komputernya sebesar ini ya kan, itu satu ruangan. Gitu. Sekarang kecil saja kan itu ya. Miniatures, prosesor juga kecil. Dulu 50 kali 50, 5 cm kali 5 cm, jadi 35. Sekarang 1,5 cm kan 15 mili kan gitu ya. Apa 3,5 cm dari 5 jadi 3,5 jadi 1,5 cm gitu kan gitu ya. Kecil, bahkan ke depan bisa jadi 10 kali 10 mm, 1 kali 1. Karena teknologi berkembang terus. Energi juga ya, semakin karena ini semakin kecil size-nya, energi juga semakin kecil yang terpakai kan gitu. Connectivity. Kalau dulu kita pakai zaman dulu HT, antenanya panjang, terus pakai handphone di awal-awal itu ada antenanya kan. Nah, sekarang handphone itu bukan tidak ada antena, antenanya kecil, embedded, bisa dimasukkan di dalam phone. Kalau dulu besar, nggak bisa di-embeddedkan. Kalau sekarang embedded. Terus ada Wi-Fi, ada 4G, bahkan ke depan 5G, ada Bluetooth, Zigbee, dan lain-lain kan itu ya. Banyak aplikasi terintegrated dalam satu device kan gitu ya. Bahkan sekarang orang bayar pakai handphone kan gitu ya, karena estimasi dompet itu bisa tinggal, bahkan handphone selalu kita ingat kan gitu ya. Ini perubahannya ya, kalau dulu kontrolnya besar jadi besar, kecil kecil, bahkan terintegrated. PDA ini kita bisa kontrol, bahkan dulu zaman kuliah yang apa, AC di ruangan kita bisa dikontrol melalui handphone Anda kan gitu ya. Anda install aplikasi, proyektor handphone dan lain-lain device Anda bisa kontrol kan gitu. Nah, ekosistem the emerging web digital ekosistem, semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem kan gitu ya. Bahkan dulu handphone kita kalau berangkat bunyi handphone saja. Kalau sekarang kan sudah, kalau pakai smartwatch Anda bisa angkat di sini baca SMS atau WA di handphone atau bahasa buka yang lain-lain aplikasi, bahkan satu ekosistem. Kita bisa buka sosial media di laptop, di handphone, di jam dan lain. Itu namanya satu ekosistem ya. Portability, carry in anywhere you want kan gitu ya. Portables, miniatures, possible built-in video pocket kan gitu ya, sangat kecil, masuk kantong ini udah hilang. Connectivity Wi-Fi, LTE, 4G, convergence, phone, camera, gaming device, movie streaming, music player, and others application. Oke, tantangannya ya, IT isu dan challenge. Karena banyak kelebihan, banyak bagusnya, membantu, tetapi pasti ada tantangannya kan ya. Karena kita bermain data, informasi itu bagaimana kita bisa mengamankan data. Kemarin sudah cerita bagaimana data semua itu aman. Bahkan sekarang kita dengan handphone satu saja sangat sulit mengontrol data kita kan, kita share kan gitu ya. Download bahkan banyak handphone yang sosial medianya juga di hack kan gitu ya. Nah, isunya tantangannya bagaimana data yang sebanyak itu bisa terjaga aman kan gitu ya. Dan masuk isu-isu lain kan gitu ya. Oke, mungkin ini untuk materi yang kedua. Nanti kita masuk ke materi yang berikutnya, bagaimana aplikasi yang lebih signifikan. Sekarang masih gambaran seperti yang kemarin saya cerita. Nanti kita lebih spesifik lagi, aplikasi yang lebih detail. Nanti dibantu juga di lab bagaimana kita mengimplementasi membuat sebuah device IoT yang bisa berfungsi nanti. Oke, sementara sekian dulu materi. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Dan kalau ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, bisa diposting di Classroom ya. Di Classroom Anda bisa posting kalau ada pertanyaan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.